Ya, jadi intinya kemarin teh kan orang beritanya sih buat orang lucu. Ininya tragis ya, apa? Cuman komentarnya lucu. Jadi kemarin tuh kan kalau kamu ngikutin Bandung lagi ada gangster. Maksud sih? Iya, minggu kemarin lah. Gangster kemarin. Lama, maksudnya gangster biasa. Iya, biasa. Terus yang di videoin di Pasupati. Gangsternya banyak, ada 20 motor kali ya. Terus dia bawa sajam. Terus orang yang dari arah berlawanan tuh digini-gini sama mereka. Lalu di mana? Di Pasupati, Kircon. Oh. Itu padahal masih... Oke, Pasupati Kircon anjing. Pasupati Kircon. Sorry. Itu apa namanya? Berarti Kircon kan? Kircon. Nah, ini Pasupati gimana caranya? Flyover Kircon kan. Terus banyakan nih di belakangnya ada mobil. Si mobil ini yang videoin dari belakang. Kelakuannya gitulah, gigituan motor. Terus tiap ada yang dari berlawanan disabet-sabetin pakai samurai. Terus kan, padahal itu belum malam-malam banget ngelihat itunya katanya jam 10, setengah 11 malam doang. Jadi belum, masih rame gitu kan. Meresahkan kan, itunya sih berita kayak gitu mah biasa lah ya. Cuman pas orang baca-baca komentarnya, wajar lah ya, orang kan pada marah dengan kelakuan gangster ini kan. Pada meresahkan pada Pak polisi tolonglah gitu apa. Pak polisi kerjanya apa sih? Ada yang marah ke polisi karena nggak bisa bikin Bandung kondusif gitu kan. Nah buat orang, kalau yang marah wajar lah ya, karena dia juga ngerasa anjing tiap pulang orang takut kena gitu ya. Yang lucu adalah, dan bukan cuma satu, banyak banget yang kasih efek jera kalau ketangkep. Oke ya, efek jera orang pikir kan penjara, pukulin atau diapain misalkan itu masih masuk akal, walaupun nggak bikin mereka jera lah ya. Cuman yang nggak masuk akal buat orang, Pak kalau ketangkep, tolong SIM-nya dicabut seumur hidup. Kalau ada itu dia kan, orang anjing itu lucu banget ya. Kenapa dia berpikir orang-orang ini, gangster ini pakai motor itu pakai SIM? Apa yang bikin mereka berpikir kalau SIM-nya nggak ada, jadi nggak bisa naik motor gitu? Ya maksudnya. Tapi kan selugu itunya masyarakat apa ya? Masyarakat kita tuh apa ya? Benar kan? Iya, kalau nggak punya SIM tuh iya kan? Iya. Biar punya SIM juga nggak bisa nyabet tinggi kan? Gitu. Kenapa ya? Biar jerak katanya kan. Hukumannya cabut SIM-nya seumur hidup. Orang pikir cuma satu orang ini yang komen gitu. Pas orang scroll ke bawah, banyak yang berpikiran seperti itu. Walaupun kalau kata orang kayaknya nggak ngaruh deh, mereka emang juga pakai SIM gitu, itu bisa naik motor gitu. Itu ya kan bukan karena mereka nggak bisa naik motor ya gitu. Itu semua atau apa ya? Iya. Kayak, tapi kira-kira yang bikin mereka efek jera apa ya hukumannya? Kalau misalnya, kalau misalnya si knalpot brong, orang masuk akal tuh anjing yang video, anjing nanyakan gitu bang, tahakan. Iya. Nggak tahu ya jarangannya, cuman seenggaknya mah tahakan anjing tak gitu orang pengen rasakan. Nah buat gangster apa ya? Selain ya itu mah kan kriminal ya. Kalau knalpot brong kan bukan kriminal tuh, mungkin efek jera gitu. Kalau kriminal makanya kriminal aja, diperlakukan sebagai selayaknya kriminal. Kayaknya memang udah dilakukan berbagai macam cara, tetap aja gangster mah nggak hilang ya. Iya, justru kan setahu orang dulu, pas orang dulu mah ini gangster nih masuk bui, bus anjing malah lebih naik dong si namanya dong. Iya. Jadi semakin pas makin gangster anjing. Iya. Jadi kayaknya sih ya bukan bui gitu, tapi menurut kamu apa emang yang bisa bikin mereka apa ya? Iya. Nggak akan kan kalau bui bukan jawaban kan? Potong tangan anjir. Sekagok syariah. Soalnya ya sama aja sih. Nah itu mah bukan salah behavior, emang kulturnya kan berarti selama ini mengkultuskan mereka kan. Iya. Penokohan terhadap orang yang masuk bui, yang paling gengs, yang paling aing, yang paling gangster. Kalau mereka nggak ada yang nanggap, udah nggak akan ini ya tuh gitu. Misalnya orang pengen jadi tokoh nih, misalnya kayak KDM atau siapa gitu, kan dia melakukan hal-hal yang baik, hal yang positif, jadi tokoh gitu. Yang gangster ini kenapa bisa jadi tokoh gitu? Kenapa bisa ditokohkan sama barudak? Ditokohkan sama barudaknya. Ada mana keren lah, akhirnya diangkat jadi panglimanya gitu ya. Makin naik. Mereka ngelakuin ini semua demi mencapai titik tertinggi supaya jadi tokoh tadi kan. Semakin manehna sering masuk penjara, semakin.
Dan siapa yang nggak mau jadi tokoh gitu ya? Siapa yang nggak mau punya influensi itu? Gitu. Jadi mereka mungkin awalnya nggak semamprang itu karena mereka didukung lah ya sih ke iniannya, mereka makin hajar gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih yang bikin mereka apa ya? Nggak kan gitu. Sebetulnya ya ada ekstrim sih ya, hari potong tangan mah. Iya sih ya kan, potong tangan bener teman. Ngomong orang sih dulu kepikiran orang kalau ketangkap jangan dipenjara, tadinya dibuang gitu ke sebuah tempat atau pulau gitu ya, yang nanti nggak bisa kemana-mana, teman isinya mereka semua gitu. Kayaknya ya buat orang kayak di film-film kayaknya seru aja gitu ya, ada satu pulau terus sini buat buangan mereka, tapi nggak dipenjara sih, nggak diapa-apain, simpan ditransmigrasikan. Iya, kayak Australia itu. Iya. Inggris itu. Terserah, dan mungkin di situ bahkan nggak ada polisi, nggak ada apa. Cuman kan intinya masalah gangster ini meresahkan buat masyarakat ya, buat masyarakat masyarakat umum lah ya, yang mengganggu ketertiban buat kita lah ya. Kita juga kan sering pulang malam gitu kan, nah ini kan isian gitu kan. Anak-anak KDM inilah yang meresahkan. Betul. Jadi kalau kayaknya sama mereka mah baik, kemudian disimpan di sebuah tempat pulau, biarin nggak akan ada polisi, nggak ada hukuman juga, nggak ada penjara, nggak ada apa, cuman ketika ditangkap lagi kabeh asupkeun ka dinya gitu. Mungkin nggak? Kan mungkin pertanyaannya tuh kan apakah mereka lebih baik ya, maksudnya itu kan berarti ditinggalkan lah, biarin mereka fending off for themselves gitu ya. Jadi mereka ya udah sok we anjing, mana dikasih bahan-bahan, dikasih lahan segala macam, mau makan ya silakan. Mungkin dikasih modal makanan dulu, nggak ditinggalin juga ya, besok aja kamu bisa hidup. Supaya ngedidik mereka, mungkin baraknya KDM mungkin bisa jadi solusi kali ya. Tapi kan barak KDM tuh sementara ya, beberapa minggu sih mereka keluar dari situ, emang beres masalah, mereka balik lagi nggak sih kayak gitu lagi. Orang nggak begitu orang nggak mau percaya bahwa didikan ya punten KDM didikan KDM orang anak nakal masukin ke situ, diajarin disiplin, terus keluar dari situ udah gitu bakal disiplin kayak dulu di barak, kayaknya tetap balik lagi ke behavior aslinya deh. Orang nggak tahu, menurut orang sih ya orangnya begitu mah ya begitu. Berarti kan mungkin pertanyaannya apakah bukan tanggung jawab siapa ya, warga, pemerintah, nggak tahu lah, pokoknya apakah pihak-pihak yang berkepentingan gitu sudah melakukan segala upaya gitu untuk menyadarkan mereka gitu. Dari lingkungan, mungkin dari RT RW, dari desa segala macam, apakah ada yang salahnya di mana gitu. Apakah emang kultur kita yang seperti ini itu pasti akan ada menghasilkan orang-orang yang seperti itu gitu. Mungkin gak banyak, mungkin gak mayoritas gitu, cuman pasti ada efek orang-orang ininya gitu. Kalau kita lihat di luar negeri kan banyak gitu, sama aja ya. Betul. Jadi mungkin intinya kan mungkin kalau bisa kita kategorikan, berarti kan itu kan by produknya lah ya, dari apapun nih kultur kita punya. Terus kita punya hal-hal yang positif yang terjadi karena budaya kita gitu, karena kultur kita, dan ada by produknya gitu ya, hal-hal yang mungkin nggak relevan atau apa. Jadi sampah-sampahnya mungkin ya kalau dikasarinnya mah gitu, tapi sebenarnya by product ya, dia efek sampingannya. Nah yang ininya mungkin concern banyak orang emang ya gampang untuk nyalahin mereka gitu ya, maksudnya udah mereka yang goblok. Oke. Cuman apa yang udah kita lakukan gitu untuk ini semua? Kita sih kan ngapain misalnya? Iya. Kita cuma bisa nyalahin aja ya. Betul. Kenapa sih orang-orang ini ngelakuin ini? Iya. Dan kita nggak paham gitu. Dan kita memang nggak paham. Mungkin karena kita nggak paham. Dan orang sih percaya ya, polisi dan itu juga udah ngelakuin maksimal, cuman mungkin maksimalnya ya salah caranya kali. Mereka cuma ditangkap terus dimasukin sel, udah gitu ya. Mungkin ada pembinaan, cuman mungkin pembinanya salah, jadi dia keluar masih tetap balik lagi. Ada yang salah aja, cuman mereka udah ngelakuin gitu, polisi tetap ngelakuin itu. Ya, dan kalau misalnya ditarik ke sana kan ada dua ini ya, maksudnya kayak apakah itu nature atau itu nurture ya. Jadi apakah itu genetiknya emang disposisi, emang kecenderungannya bakal jadi gangster. Dia lahir tuh udah ya udah anjing mana mah gangster bisa anjing geus mau umur geus kikian meureun dari bayinya gitu anjing gitu. Tapi apakah itu nurture, apakah lingkungan yang bikin dia kayak gitu. Jadi mungkin yang bisa kita lakuin cuma dari nurturnya aja ya, karena dari nature mah udah gimana, nggak bisa kita rubah DNA-nya ya. Yang bisa diakuin cuma tindakannya aja, gimana caranya mereka nggak meresahkan masyarakat. Karena hukum itu kan
bukan untuk menghukum ya, tapi minimal untuk misahin mereka sama masyarakat gitu ya, supaya mereka merugikan lagi. Iya, supaya masyarakatnya juga nggak dirugikan kan. Betul. Tujuannya. Nah, cara yang tadi pulau mungkin yang paling efektif gitu. Tapi paling ekstrim ya. Paling ekstrim. Mungkin nggak humanis ya jadi. Iya. Kalau kita. Karena kan kalau emang tujuan hukum memisahkan, ya itu kan memisahkan ya. Betul. Sama di penjara juga nggak humanis. Iya. Masa orang nggak boleh kemana-mana? Iya. Masa mau aja susah gitu, mau pipis kan itu haknya emang diambil. Dan yang bisa ngambil hak asasi manusia cuma negara gitu. Kita sebagai manusia nggak bisa. Negara punya hak gitu untuk ngambil HAM saat ada menyangkut kepentingan umum. Nah, mungkin pindahin ke pulau sama yang kayak Inggris lakukan dulu di Australia. Iya. Dan akhirnya mereka bisa makmur, bisa mandiri, malah jadi negara yang maju. Yang mungkin bisa jadi. Padahal awalnya juga itu buat ngebuangin orang-orang yang di Inggrisnya. Ngaco ya. Buang aja ke sebuah pulau, ya mereka jangan ditinggali juga gitu kan. Terus kayak ya mereka mau gangsteran juga ya sopoy gitu ya, maksudnya mau sama siapa aja nggak ada flyover mau coret-coret tembok mahnya pangkal nanti dicoret-coret kemudian, jadi mereka akan tapi mereka bakal bunuh kali di situ ya. Kayaknya enggak deh, malah saling bekerja sama gitu. Karena harusnya udah ke sana. Oke. Nah, menurut orang ya, geng motor itu kan terbatas di area. Misalnya gini lah, Bandung, Jawa Barat, kita tahu lah ada beberapa geng motor gitu ya. Tiba-tiba mereka ke Amerika, nggak kebawa kan? Itu ya kurang lebih ya kan? Ya mereka udah bukan ini lagi, mereka di sana sendirian kecuali si gengnya bawa bendera barang-barang ke sana gitu. Menurut orang sih regional sangat berpengaruh gitu. Kalau mereka nah di penjara aja ada beberapa cerita. Misalnya ada orang geng motor A. Terus di penjara, ada geng motor B, penjara temenan, padahal ini gitu, karena mereka udah keluar dari regionalnya mereka ya. Itu fokusnya survive aja nih di situnya gitu. Iya. Malah jadi temenan, malah jadi ini. Tapi ya itu ya anehnya, harusnya kan mungkin ya bukan harus ya, orang juga nggak terlalu setuju, cuman mungkin geng motor lawan geng motor lain masih masuk akal ya gitu. Jadi ya udahlah geng motor A perang sama geng motor B tanpa meresahkan masyarakat, cari lapan. Cuman masalahnya memang kan akhirnya ketangkep kan, si gangster yang tadi itu ketangkep nih, ditanya kamu tuh ngapain kayak gitu, jawabannya mau balas dendam. Jadi kayaknya dia lagi ngincar geng motor musuhnya, cuman nggak tahu di jalan nggak ketemu. Euforianya aja udah kagok tinggi. Ya, tiba-tiba ada orang yang bukan gangster. Tapi ada korban nggak sih di situ? Nggak ada ya. Cuman korbannya rusak aja dan kitanya takut. Iya, teror kan jadinya. Padahal itu motor-motor banyak yang lewat, terus pada minggir takut kan, yang ngeri juga kan. Ditanya memang tujuannya memang mau perang antar geng kok gitu. Kenapa ya? Maksudnya apakah sekarang kalau lucunya apakah motornya yang bikin orang jadi gangster gitu kan, apa ya, anggap by product dari motor gitu. Maksudnya motor bagus ya, bisa nganterin kita di poin A ke B, ada yang bisa nganterin paket gitu, bisa kita bikin kerja, tapi efeknya ada geng motor gitu. Kayak sepeda, zaman sepeda ada geng sepeda atau enggak gitu. Apakah gangster itu nyangkut kenapa geng motor gitu, nggak ada yang jalan kaki gitu. Ya, motor bikin seseorang jadi lebih, misalnya kayak standing gitu ya. Apa yang maksudnya kalau diarahin ke tempat lain ada nggak standing gitu, kayak jalan kaki standing gitu, apa ya, yang sederajat gitu. Kerennya mungkin apa aja sama standing gitu. Mobil drifting mungkin ya, kalau di mobil apa ngecot gitu. Ya tergantung, makanya alat itu mau dipakai apa. Jadi emang ngeluarin diri ya. Apakah di situ diri dia yang sebenarnya atau apa, kita nggak tahu tuh. Tapi kamu percaya itu DNA apa ya orangnya? Pasti ada kecenderungan lah. Orang yang kecenderungannya pasti kan dua-duanya ya gitu. Lingkungan mendukung, orangnya juga begitu. Iya. Karena tetap kan ada aja orang yang ada di lingkungan itu tapi dia entah kenapa nggak ikut. Iya. Dan malah mereka makan keluar dari lingkungannya kan. Iya. Karena DNA-nya dia nggak cocok ada di situ ya. Kalau kita bukan contoh ya, kasarnya mah ibarat aja gitu ya, ada DNA gangster, ada DNA santri. Iya. Di tempat yang sama, di lokasi yang sama. Iya. Kenapa yang satu memilih jadi santri? Anggap peran orang tua di situ sama-sama, bukan kayak kamu harus nyantri atau masa kamu harus gangster ya, mungkin. Iya. Kalau anak-anak gangster harus nyantri nggak sih gitu? Kan biasanya kalau orang tuanya santri, anaknya kamu harus santri gitu. Belum ini ya. Anak-anak gangster tuh ya intinya anggap sama-sama nggak ada peran orang tua yang terlalu besar,
apakah seseorang ya akhirnya ada yang jadi santri, ada yang jadi gangster. Lingkungannya sama. Iya, ya. Gitu. Kayaknya ada beberapa contoh teman-teman orang juga begitu kok, ada di lingkungan yang begitu tapi dia enggak di lingkungan negatif ya. Cuman dianya malah enggak gitu, biasa-biasa aja, lurus-lurus aja. Kayak pesantren yang di Saritem gitu kan. Mungkin, tapi orang nggak tahu ya pesantren di Saritem itu santrinya warga lokal situ atau bukan gitu, apa ngambil dari luar, orang nggak tahu. Cuman kan intinya lucunya di situ juga kan bisa ada dua hal yang apa ya? Ada dua hal yang sangat kontradiktif hidup di tempat yang sama gitu. Jadi ada dua sisi koin lah ya, apa ada yin yang gitu kan, ada yang pesantren, ada yang emang full prostitusi gitu, maksudnya nggak kagok gitu dua-duanya tuh. Yang satu full mudorot gitu ya, duniawi sekali. Yang satu tapi kita tuh kan sering denger ya banyak kampung-kampung konotasi negatif ya, kampung begal, kampung apa namanya itu teh, kampung pelacur mungkin, kampung ya kayak gitulah yang nggak tahu kenapa budayanya katanya orang juga dengernya orang tuanya tuh udah nggak apa-apa kamu kerjanya begitu gitu kan, normalisasi sesuatu ya sebenarnya kan itu kan hal yang tabu kalau kita maksudnya bukan secara ini mungkin kita nggak terbiasa gitu ya mungkin cuman ternyata bisa sebeda itu kan kaget ya buat mereka mungkin biasa kan sama kayak nggak kerja di mana kerja di ini di bank BJB gitu kan normal aja malah mungkin aspiring ya maksudnya kayak karirnya gitu atau apa gitu. Jadi kayaknya sih ya bahkan kalau kamu ngikutin ada komika stand up komedian yang dari Banjarnegara sebutnya kota pembantu. Jadi kampungnya dia tuh udah dididik sama orang tuanya untuk jadi pembantu. Si siapa namanya Nuri iya kayaknya yang sama Kiki itu juga kan identik kampungnya, berarti di situ profesinya dari orang tuanya udah disiapkan punya anak untuk kamu siap nanti ke Jakarta untuk jadi pembantu rumah tangga ya. Ya sama kayak mungkin ada tukang cukur gitu. Iya, sama aja gitu kan itu profesi. Nah, ini kebetulan sesuatu yang maksudnya berdosa juga. Ya, negatif ya kalau kita pakai POV kita ya. Ya apa? Tempat pelacuran, tapi ada nih kampung si pencetak. Cewek-cewek yang siap untuk kerja di situ gitu. Kampung begal pun ada, kampung narkoba juga ada kan. Nah, sekampung itu tuh semuanya profesinya jualan narkoba kan, sering tuh Jakarta digerebek gitu kan. Tapi enggak sampai orang tua juga ikut. Iya Pak. Tapi ada masjid nggak ya? Nah itu sama kayak mafia gitu. Mereka tetap berbuat itu tapi tetap. Nah itu nggak tahu. Kayak kartel gitu kan, kayak di narkos tuh kan mereka punya gereja sendiri bahkan gitu. Nggak iniin gereja. Ya itu maksudnya tuh, ya itu lingkungan kan, berarti dia hidup di situ, lingkungannya hampir mayoritasnya ngelakuin itu. Nah, besar nggak sih pengaruh lingkungan itu gitu? Ada nggak sih anomali tiba-tiba orang udah dari lahirnya di situ, tapi dia nggak jadi itu gitu kan? Setahu orang sih memang geng motor pun kan ada area yang mayoritas. Iya. Kayak apa gitu ya, kayak mana gitu kan, Picasso gitu kan, Picasso. Jadi apakah di situ ya mungkin tur kalau di budaya kita yang guyup ya gotong apa yang kan budaya kita gitu ya, kita tuh kesamaan sama banyak orang gitu, harus ini ya mungkin tur sangat berpengaruh di situ. Kalau nggak memang dikucilin nanti kita. Ya bisa. Jadi ya karena kayaknya orang pun dulu tapi aneh ya gitu, maksudnya orang tua tiba-tiba ke anaknya ngurus kamu harus jadi gangster misalnya, kamu harus jadi preman ya nak ya, ini disiapin nih diajarin gelut dari kecil. Tapi mungkin kita tahu mungkin ya gitu, mungkin dulunya mereka kan harus hidup sendiri ya, maksudnya mereka kan biasanya kan daerah-daerah itu kan daerah-daerah yang mereka tuh apa ya, hidupnya tuh harus keras gitu. Mereka nggak ada yang ngelindungin, polisi nggak ada, banyak nggak ada. Jadi wajar kan kalau kultur menyuruh mereka untuk bisa ngejaga diri mereka sendiri. Kita terus ditanamkan ini juga pride, harga diri. Apa kamu jangan sampai kalah nanti tiba-tiba, makanya suka ada di Jakarta tawuran antar kampung. Padahal kampung sebelah bisa. Yang kata si Wanco ya paginya bisa ketemu beli bubur gitu, malamnya bisa tawuran. Itu kan ditanamkan pride ya, kamu sebagai warga kampung sini jangan sampai kamu kalah sama kampung sana gitu-gituan kan. Mungkin kan ada kekosongan ya, kan nggak masuk akal gitu maksudnya. Tawuran sering terjadi.
ya kan? Orang yang dari dulu nggak masuk akal tuh, tawuran sering terjadi. Iya. Terus kenapa masih sering terjadi? Iya. Karena kita tahu tawuran sering terjadi, tapi kenapa masih sering terjadi gitu? Kenapa kita nggak bisa menghindarinya gitu? Kenapa nggak bisa nggak tahu ya perangkat apapun, mau itu desanya, mau itu apapun, kenapa terkesan dibiarkan gitu? Sama mungkin sama gangster gitu. Iya. Kok masih ada aja tuh sama berbagai generasi kan, maksudnya yang sekarang dulunya edan suka tawuran sekarang udah tua mungkin udah enggak, cuman kenapa yang muda-mudanya juga masih ngelanjutin itu. Tapi mungkin sekarang udah enggak ya, karena kenapa orang percaya, tapi percaya orang nggak tahu faktanya gitu, cuman orang percaya sosial media itu bikin kita bisa memilih kulturnya kan. Dulu kan kita punyanya cuma itu doang gitu Mas Yo. Di sini misalnya kita hidup di geng motor. Orang kenal sama anak-anak yang di geng motor segala macam gitu. Cuman ya mau nggak mau bergaul sama mereka. Cuman mau kayak gimana pun kalau kamu tahu beritanya itu masih terjadi loh tawuran antar kampung. Oh masih? Masih. Skalanya masih? Nggak tahu skala. Cuma suka ada berita aja tiba-tiba rame nih tawuran. Orang kalau suka nonton apa ya di Trans 7 atau apa yang cerita polisi patroli di Jakarta, itu kan suka ada aja tawuran gitu kan, dan itu antar kampung biasanya. Ya di era ML gitu, di era PUBG gitu ya. Di era sekarang kalau dulu kan oke lah mau ngapain lagi, mereka belum dapat informasi, belum dapat edukasi yang yuk tawuran yuk bener deh orang kayak gitu. Kalau ada di lingkungan itu kayaknya orang juga akan tawuran kalau emang yuk gitu, emang normal dan nggak ada konsekuensi apalagi ya. Kan nggak ada konsekuensinya, berarti kan polisi nggak ada tangkap gitu atau apapun. Orang-orang kayaknya gitu-gitu aja gitu. Malah kalau demo ke pemerintah kayak kemarin baru ada konsekuensinya gitu, kekerasan. Tapi sedangkan ini kan nggak masuk akal gitu. Maksudnya kenapa kemarin ya tadi orang lihat beritanya sidang ya kan di yang demo kemarin ya memang ada kerusuhan, ada molotov segala macam gitu. Cuman itu terjadi, ditangkap dan divonis. Sedangkan tawuran di Jakarta masih terjadi. Tapi nggak tahu. Mungkin ditangkap kok si pelaku tawurannya. Tapi ada lagi. Jadi nggak kapok, nggak takut. Emang nggak takut kali ya, dalam artian kita tahu tawuran nih. Tiba-tiba yang diciduk polisi, di penjara. Warga kampungnya tuh yang kita mah besok jangan gitu lagi ya. Takut tahu ditangkap polisi gitu kan. Tapi enggak gitu. Ternyata masih tetap ngelakuin. Terus kan biasanya on schedule ya. Maksudnya kata-katanya kayak cerita-ceritanya kan schedule-nya tuh udah tepat gitu. Betul. Kita kan punya banyak banget gas air mata tuh. Kebukti kemarin ya. Pas itu gas air mata kita ternyata berlimpah gitu kan. Kayaknya bisa kita nggak ngomongin ditangkap lah. Kayaknya bisa dihindari deh. Nggak tahu ya besoknya gimana. Tapi ya udah dilakukan yang maksimal. Belum effortnya gitu. Bisa nggak kita nyalahin? Ya bisa sih nyalahin, cuman maksudnya apakah kita sebagai orang yang warasnya, ya nggak tahu ya, maksudnya apakah orang yang waras yang ngaku waras itu sudah melakukan yang terbaik belum gitu ya untuk menghindari itu terjadi. Gampang nyalahin mah. Termasuk kita nyalahin ya. Kita juga bisa nyalahin pemerintah, nyalahin aparat, nyalahin masyarakatnya bahkan ya kan. Gitu saling udah aja Cuman bagi yang ngaku waras gitu, udah nggak sih gitu, udah ngelakuin apa gitu, udah apa yang udah mereka lakukan gitu. Emang kayak gini normalisasi tawuran. Faktor ekonomi juga nggak sih yang bikin mereka jadi dia harus sendiri macam-macam ya, maksudnya faktor ekonomi ya. Saya ngerasa warga kelas nggak diperhatiin pemerintah. Saya juga harus bertahan hidup tanpa bantuan siapa-siapa, tanpa bantuan negara, misalkan dia rasanya seperti itu. Pas pilpres tiba-tiba nggak ada lagi, gitu nggak didengar. Ya maksudnya berarti hidupnya memang keras aja kan. Jadi sedikit ada percikan, anjing gelut, ayo. Terbukti ketidakberadaannya ada ya semacam kayak status quo ya, ada kekosongan. Kayak Wild West ya. Terbukti kenapa? Karena tawurannya terus terjadi. Nggak ada yang peduli berarti sama mereka kan. Sedangkan mereka kalau diserang masih diem aja. Ya kan berarti mereka harus bertahan. Kita nggak tahu lagi siapa yang bertahan, siapa yang menyerang jadinya kan udah tawuran. Karena caranya bertahan adalah dengan tawuran gitu. Nggak tahu ya kayak semacam itu. Gangster juga ekonomi sih kayaknya ya. Ya sih kalau mereka bisa punya uang sih mungkin yang nggak tahu bakal jadi positif atau enggak. Paling dipakai mabuk kayak yang nggak tahu ya. Bisa bikin apa ya nih startup gitu atau usaha. Tapi semuanya karena marah sih ya. Iya. Mungkin gangster karena kemarahan. Masyarakat yang senang tawuran karena kemarahan. Marahan nggak ada outletnya gitu. Bingung gitu.
pemerintah terkesan. Walaupun kita nggak ngerti gitu, sampai wasit aja digoblok-goblok. Iya. Bingung kita mau nyari siapa lagi gitu. Apakah Persib yang jelek? Iya. Apakah lawan yang bagus mainnya? Pokoknya harus marah aja ya. Nggak masuk akal kalau Persib kalah karena mainnya jelek. Pasti wasitnya yang goblok gitu. Sampai jadi stiker loh. Banyak orang stiker wasit goblok. Iya. Kenapa gitu? Ya mungkin kan ada kasus mafia yang gitu-gituan, mungkin ya wasit ya mungkin ada, terus tiba-tiba ada berita wasit ini melakukan terbukti melakukan kesalahan dan dibayar, terus tiba-tiba tuh kan benar, padahal si wasit yang memimpin pertandingan itu mungkin tidak terlibat nih tiba-tiba, cuman kan gampang ya meluapkan kemarahan, mencari kambing hitam mah enak, nyaman. Di politik bisa kebahlil, nyaman gitu. Ya betul. Padahal ya nggak tahu ya salah. Ya, disebut benar juga mungkin orang nggak ngerti ya. Cuma disebut salah juga orang nggak ngerti lah ya. Orang nggak pernah ngikut. Mana pokoknya tetap harus ada sasaran untuk jadi aja kan kambing hitam. Dan jahat itu kena muka gitu. Maksudnya kan? Iya emang nggak bukan Mario Lawalata gitu kan. Tapi masa sih gitu. Apa ya, emang karena gayanya mungkin ya, karena banyak hal gitu. Tapi itu yang bikin orang kayak Adis Kadir pun bisa jadi hakim MK gitu, nggak tahu ya gitu. Emang kualitas yang dicarinya emang itu gitu. Kita yang nggak ngerti berarti kan apapun itu. Jadi bingung ya gitu. Mereka berjalan dengan mereka, kita tanpa nggak ngerti, kita demo gitu kan, kita rasa ngerti tapi tetap kita ngerasa ngerti. Harusnya kamu jangan gitu, harusnya pemerintah begini, kalau kamu begitu kamu salah, aing di demo aing marah ya tapi marah aja nggak ngaruh, akhirnya marahnya sampai kebakaran ya mungkin nggak tahu ya di Jakarta separah apa ya, Bandung sampai kebakaran kan di ini MPR nih, padahal punya bingung ya, padahal punya kita gitu, itu simbol dari kekuatan rakyat ceritanya kan. Ini ya memang mungkin dibakar di ini karena ini mana simbol rakyat tapi tidak sangat rakyat gitu. Ya, tapi kan uang orang juga itu ya. Iya, agak bete kayak ini. Pas orang lewat besoknya kan itu si jalannya pada meleleh aduh anjing. Ya lebar gitu. Bakar-bakar. Cuman mungkin harus kayak gitu supaya didengar gitu. Cuman didengarnya sih gitu, udah ngelakuin itu semua. Apa yang harus dilakukan? Frustasi. Ya, frustasi. Orang juga frustasi. Ngerti. Nah, kamu tahu kan ngadepin orang marah, terus tiba-tiba nggak didengar, orang itu makin ngamuk ya. Itu, ya ini juga yang sama yang dilakukan kemarin demonstran juga kan. Aing tiba-tiba anjing tadi denge ya. Aing kalau marah makin dicampur sama kemarahan dia pribadi. Mungkin anjing gaji aing teh naik-naik gitu. Anjing iya cenah teh pamajikan aing menta wae gitu, mungkin jadi apa? Jadi anjing jadi gumpalan kebencian gitu. Oke. Gampang kita nyalahin, aing nggak kawin gara-gara pemerintah gitu. Aing nggak punya rumah gara-gara pemerintah semuanya. Padahal mungkin ya kalau kita ngomongin kita nggak punya rumah gara-gara pemerintah, satu-satunya yang bisa bantu kita kan cuma pemerintah. Memang pemerintah mungkin kurang melakukan sesuatu. Cuman kalau pemerintah nggak ada, nggak bisa kita punya rumah dibeliin itu semua sama. Nggak akan ada rumah subsidi, nggak akan ada rumah murah gitu kan. Ya walaupun memang pemerintah kita cuman kayak pemerintah harus kerja lebih besar lagi, bukan ngomongin pemerintah tanpa pemerintah itu dibuka kayak bubarkan DPR makin rusak anjing gitu. Cuma kamu tahu nggak ada jokes kalau pemerintah harusnya kerja lebih giat lagi harusnya ya, berarti menurut kamu pemerintah nggak kerja nggak kerja dengan baik. Betul. Ada jokes ini lumayan lucu sih, buat orang ini lucu. Jadi gini, pernah ada statement orang luar negeri, peneliti ekonomi dari luar, ekonom luar lah ya. Indonesia itu kalau pemerintahnya tidur aja, pertumbuhan ekonomi sampai 20%. Ojing? Oke. Itu statementnya dia. Terus tiba-tiba dia nyeletuk. Pak, ini kenapa pertumbuhan ekonomi negara Indonesia itu hanya 13%? Oh, itu karena pemerintahnya kerja. Ngerti nggak? Oke. Coba tidur anjing. Kalau kerja anjing jadi ngerusak. Buat orang anjing goblok ini yang jokes goblok ya gitu. Itu pemerintah tidur aja, pertumbuhan ekonomi bisa 20%. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh 13%. Oh, itu artinya pemerintah kerja. Anjing berarti kok. Jadi kan emang persepsi umum mungkin kan pemerintah tuh menghambat gitu, dengan semua perizinan yang mereka cuman kan satu sisi sebenarnya mereka tuh ngelindungin masyarakat dari perusahaan-perusahaan korup.
ya kan, yang ambil air kita dengan seenaknya misalnya gitu kan, itu kan persyaratan AMDA. Konglomerat rakus inilah ya. Ada hutan dibabat gitu ya demi sawit gitu. Nah, masalahnya adalah pertumbuhan ekonomi itu segalanya bukan gitu kan. Kalau emang segalanya, ya udah, maksudnya kita bakar aja semua. Iya. Kita jadi tumbuh ya. Betul, ekonomi tumbuh. Cuma pemerintah bergerak di dua sisi. Kenapa dia berkurang? Ini semuanya. Ya betul, karena pemerintahnya kerja. Karena kerja, tugas dia bukan pertumbuhan ekonomi. Betul. Walaupun sekarang nggak tahu ya, dikit-dikit ekonomi tinggi apa. Nah, bukan itu tugas utamanya mah. Tugas utamanya jagain kita. Cuman kan itu bahasa untuk masyarakat awam menyebutkan keberhasilan pemerintah. Ya, ekonomi tumbuh loh. Kalaupun misalnya ekonomi tumbuh 10%, mana? Aing mah nggak ngerasain, nggak tahu dia tumbuhnya kemana. Mungkin nggak ada yang, maksudnya di mana ya tumbuhnya gitu. Mungkin kita beli bakso, mie ayam masih 10.000. Pertumbuhan ekonomi udah 20% loh. Kenapa dia masih 10.000? Jualnya margin dia, harganya naik-naik gitu dengan susahnya dapat bahan karena ada MBG segala macam gitu kan. Harga udah naik-naik, inflasi segala macam. Dia masih 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kita beli 10.000, sekarang beli 10.000, nggak ada yang berkurang. Malah karena suka ditambahin karena langganan, kasihan banget kan gitu. Maksudnya pertumbuhan ekonominya di mana sih gitu, orang pribadi nggak ngerasain gitu. Mungkin yang orang lihat di sekeliling orang kayaknya nggak ada yang ngerasain itu. Kamu nggak baca data orang terkaya di Indonesia sih? Iya, di situnya kan itu kan penyumbang pertumbuhan ekonomi negara kita. Berarti kan maksudnya bukan demi ekonomi gitu kan. Tapi demi pertumbuhan ekonomi itu nggak ada kaitannya dengan masyarakat. Dengan masyarakat yang ekonomi naik. Biasanya kayak, aing nggak peduli pemerintah janji naikin ekonomi sampai 100%. Pun nggak peduli. Yang buat rakyat gitu kan. Mungkin masyarakat pada umumnya berarti ekonomi naik. Nggak pernah. Nggak pernah. Sekarang tiba-tiba iPhone harga berapa? Hanya 16 juta. Yang paling murah 17 juta. Apa gitu? Naik gitu pertumbuhan ekonomi, emang lebih banyak orang yang bisa beli iPhone gitu. Cuman kalau kita ngomongin mayoritas, ya tetap nggak bisa ini sama sekali ya beli handphone yang udah dikaretin gitu maksudnya. Lebih banyak yang mana sih gitu, handphone yang udah dikaretin atau yang punya iPhone itu gitu. Apakah nggak lebih baik betul pertumbuhan ekonominya jalan ke sana? UMKM lah, pro UMKM mana nggak ada gitu. Harga-harga yang mereka harus ini masih sama gitu. Mereka ditagih-tagihin ini ya mungkin itu ya, tapi bingung ya kalau ngomongin pertumbuhan ekonomi ini terlalu kompleks sih. Orang sebagai awam bingungnya di situ betul mana ya betul ekonomi kita tumbuh sih mana tukang bakso tetap harganya segitu. Yang jelas pas lihat harga emas naik berarti uang aing berkurang. 10 juta nih sekarang di tabungan orang. Tiba-tiba harga emas berarti orang 10 juta orang udah nggak bernilai segitu tiba-tiba gitu dalam waktu yang singkat. Aing nggak tahu apa-apa. Nggak tahu, Aing nggak ngapa-ngapain, Aing nggak salah apa-apa. Aing salah apa gitu? Salah, kamu harusnya beli emas gitu. Oke gitu beli emas, nggak malah apa nanti gitu? Bingung ya serba salah. Tapi ya kan pertumbuhan ekonomi hanya untuk angka nasional ya. Bukan masalah pemerataan ekonomi ya. Ya beda kan ya mungkin ada lagi gitu hitungannya untuk harusnya pendapatan per kapita yang jangan pertumbuhan ekonomi, jangan GDP gitu. GDP pendapatan produk. Betul. Apa hubungannya ini produk sama ini? Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita. Ya garis kemiskinan kita aja masih berapa kok? 500 sekian kan ini. Masih sama dengan ya udah sih. Berarti tapi miskin banget ya gitu anjing kalau 600. Masih ada dengan harga emas yang 2, sekian gitu. Dulu kan mungkin 600 segera emas lah gitu ya. Sekarang 600 3 juta masa 5 kali lipat. Gila. Ada Indonesia pendapatan per kapita. Ini pendapatan per kapita GDP emang kita 5 besar atau 10 besar? 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir naiknya 10 tahun ya. 30 juta. US. Ya, tapi Persentasenya lumayan. 10 tahun 30, setahun 3 juta. 10 tahun. Oh itu tuh per tahun ya? Iya. Tapi dari 47 2015, 2024 78,6 juta. Berarti berapa persen anjing? 20%, 50% mungkin ya? 50% 25 juta kan dari 50. Ya, lumayan sih 50% pendapatan per kapita kita.
inflasi 4,15% doang ya per tahunnya rata-rata. Berapa? 4,15%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kita, yang maksudnya kalau menjadi perbandingannya kan. Iya. Emang benar gitu, orang nggak pernah baca begitu. Nggak tahu sih, ini data. Tuh 5%, 2%. Ya mirip lah. Terus kurang 5%. Kurang ngerti kayak IHSG anjlok gitu kan. 2020 kita minus. Oh ya? Covid. Oh iya ya. Ya lumayan kan bener. Ya. Batur mah teuing tapi apa? Oh ini nggak dibatur lah. Ya, harusnya sih pemerintah kerja kok, kalau nggak ada mereka ya susah ya. Maksudnya kita kalau mereka tidur mah nggak bisa punya KTP, kita nggak bisa ngelamar kerja, nggak ada yang ngelindungin kita. Iya sih, kerjanya mah kerja. Maksimal juga mungkin maksimal. Ya, dengan kemampuan yang mereka miliki ya. Berarti kita kan harus milih yang lebih mampu. Iya. Bukan milih. Orang sih mau percaya pemerintah kerja udah maksimal. Cuman masalahnya SDM yang ada di pemerintahannya cukup atau enggak. Tapi SDM yang milihnya cukup atau enggak? Kita kan berarti kan sebagai pemilih kan gitu. Kalau berarti kan siapapun mereka di sana itu adalah wakil kita, gitu. Kita yang milih, masyarakat yang milih ya. Terus kan mereka mau caranya bazar kita mau apa ya? Ya itu kan masyarakat kita. Iya. Berarti works, berarti apapun. Ya udah, ya. Ya itu yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Itu haknya kita semua, walaupun orang nggak bisa ngomong, kan orang nggak milih ini, ini orang pintar. Tapi ya udah, itu kan kamu sendiri. Iya. Ini kan masyarakat ya, mayoritas memilih mereka. Betul. Terus kan kayak ada orang mah misalnya gitu, orang mah pintar, orang mah nggak milih si ini gitu ya, karena nggak mungkin orang milih si orang ini gitu kan, karena orang mah pintar. Tapi ujung-ujungnya kalaupun orang rasa menang, tapi kan orang tetap kalah kan, karena pemerintahan kita tetap ini gitu, nggak ada hubungannya gitu, tetap dapat konsekuensinya gitu. Jadi orang sih nggak ngerasa menang kalau orang sadar dulu pas milih yang benar gitu. Cuman ngerasa ya gitu tetap aja sama aja nggak menang dong orang. Ngapain ngerasa aing mah pintar tapi buat kamu nerima apa realitanya Indonesia di atas dipegang sama orang-orang ini yang menurut kita mungkin kurang kompeten. Cuman kamu nerima karena itu adalah hasil pilihan mayoritas masyarakat ya. Walaupun kamu nggak milih mereka sih. Iya. Orang kan sebagai warga Indonesia sudah berkontrak kalau orang punya suara, semua orang punya suara. Hak orang itu dan kewajiban orang berarti orang harus menerima siapapun pemimpinnya gitu. Nggak bisa orang nggak Prabowo bukan pemimpin orang gitu ya, nggak bisa gitu. Orang kita kan udah kontrak, kita punya hak pilih pun dengan konsekuensinya gitu kan. Jadi hak pilihnya kita punya, tapi kewajiban untuk menerima pilihan masyarakat votingnya ya kita harus menerima gitu. Dan Prabowo presiden orang gitu. Iya. Orang berdoa yang terbaik gitu buat mereka semua, even Bahlil gitu. Orang berdoa yang terbaik gitu. Apapun itu dia bisa menemukan jalan yang tepat gitu. Entah nggak tahu misalnya anggap apakah dia kata orang apapun dia milih diri dia sendiri, mikirin diri dia sendiri atau apa ya, mungkin doa yang terbaik tuh kasarnya kayak ya mungkin dia jadi lebih sadar gitu kalau ada masyarakat yang perlu diperhatikan dibandingin kolega-koleganya gitu ya. Tapi ya orang nggak tahu ya, cuma kalau emang kesana. Tapi kalau enggak juga mungkin dia sudah berusaha maksimal tapi emang dia belum nemuin caranya, nggak nemuin orang yang tepat. Berusaha maksimal lah Bahlil. Menurut kamu emang salah dia gas LPG nggak boleh mau kemana? Iya. Gas LPG kan betul kan? Iya, nggak boleh sembarangan dijual ke. Karena kan itu haknya masyarakat apa ya, masyarakat miskin ya miskin ya memang misalnya kan LPG ini subsidi untuk rakyat miskin, jadi boleh orang miskin. Ya, itu kan sebenarnya hak Bahlil untuk tujuan Bahlil ngelakuin kebijakan itu untuk jagain yang beli gas LPG ini hanya rakyat masyarakat miskin. Iya. Tapi kenapa diprotes? Karena jadi susah. Betul. Karena nggak disiapin ya. Betul. Kasihan juga. Kebijakannya betul. Cuman dia nggak nyiapin dulu sebelumnya gimana caranya distribusi ini
bisa lebih enggak humanis lah, betul, buat si masyarakat. Jadi bukan salah tapi kurang maksimal gitu kan. Arahnya udah benar. Arahnya udah betul. Anehnya tuh enggak tarik lagi. Ya maksudnya kenapa diulangi lagi gitu alih-alih. Oke lah, stop dulu. Kita sampai bikin ya distribusinya orang masuk akal gitu. Ini mah bener-bener belok yuk gitu, maksudnya jangan kayak gini lah. Udah enggak jadi gitu. Kenapa enggak jadi? Arahnya udah betul ya. Betul kok. Mereka yang berhak, hanya mereka yang berhak gitu yang ininya. Wah, orang miskin mah ngantri aja gitu. Kan kita sering ngedenger ya, raskin musyo. Ngantri raskin itu kan bahasa kayak ngerti aja anjing gitu kan. Orang kayak misalnya anjing gimana guys. Kemarin ke mall mau makan sama anjing kayak ngantri ya. Maksudnya mahal, bayar mahal. Ngantrinya anjing kayak ngantri raskin, kayak ngerti aja anjing. Ngantri raskin gimana? Ya itu kita nggak bisa ngerti, dan mungkin ya di ini orang nggak bisa ngerti. Mungkin Bahlil, mungkin presiden kita pun mungkin nggak akan bisa ngerti. Posisinya mereka gimana, dan wajar dong, wajar banget gitu. Nggak harus, maksudnya nggak, bukan berarti masa nggak bisa ngerti. Wajar banget mereka nggak ngerti karena itu eksklusif kan masalahnya mereka. Kita maksudnya menengah agak ke bawah dikit ya mungkin masih nyaman ya. Ayo udahlah beli bright gas aja. Iya. Berapa sih ya, itu betul. Masih bisa mendang-mending mah masih bisa mendang sini. Ini cuman susah ya mengkategorikan masyarakat miskinnya juga dari mana, Di? Yang memilih mengantri demi mendapatkan gas harga segitu miskin di mata orang. Oke. Karena nggak ada pilihan lain, Michelle. Ya terserah mereka mau gajinya 10 juta. Orang nggak ngerti ya gitu. Cuman kalau mereka mau nyisihin waktunya mereka, tenaganya mereka untuk untuk ngelakuin itu semua, yang berarti mereka layak untuk dibantu sih di mata orang. Itu raskin ya kan, atau apapun gitu. Berarti oh ya mana segininya ya. Kayak apa? Orang kalau ngelihat si short di apa? Si Tretan Pocitra di iya kan, telur pecah, telur retak gitu ya, sampai rebutan gitu ya. Berarti emang perlu gitu Mas Yo. Orang yang cukup mampu harusnya nggak usah tuh ya. Kayaknya sih mending untuk karena mampu tuh kan mampu kagok ya kayak gitu. Iya. Mendingan ini. Mending tuh kalau mending kan ceritanya kan. Jadi mendingan ini nggak ngantri. Mendingan itu nggak ngantri. Mendingan beli telur yang utuh, beda berapa sih? Gitu. Mereka yang nggak punya opsi lagi. Ya berarti orang bisa kategorikan mereka sebagai orang yang membutuhkan. Benar-benar nggak ada opsi lagi ya. Ini 2000, maksudnya kita bisa 2000 doang aja gitu. Orang pun kan orang yang bukan orang menengah juga ya. Cuman ketika membeli bensin, ngantri ya. Orang kan nggak mau ngantri. Iya. Orang ini Pertamax aja. Cuman karena Aing nggak mau ngantri, betul. Aing ngerasa masih punya opsi untuk beli bensin yang lebih mahal sedikit. Iya, karena motor mah kan betul, ya kan. Kita nih, kita akhirnya kan ada pertanyaan buat kita aja yang nggak jauh-jauh. Iya makanya. Sama ini ya, bukan mereka, apalagi mereka ya nggak ngerti kan. Cuma kita kan nggak bingung. Kita kan bingung. Kenapa ya orang-orang nggak? Iya. Bingung. Ya. Karena nggak ada opsi. Iya ada, berarti kan mereka nggak punya opsi. Hanya bisa segitu. Hanya bisa ngeluarin uang segitu aja untuk beli bensin. Betul. Antara gitu atau enggak emang ini kali kayak Radit gitu. Maksudnya pengeluarannya tuh bagus gitu. Mau nggak mau kita harus berkorban demi ini apapun ya gitu. Intinya mereka membutuhkan walaupun mereka nggak miskin. Mereka kan mungkin bukan orang yang miskin. Iya. Cuma mereka membutuhkan ini sampai mereka rela. Iya. Gitu. Mungkin jadinya kalau dipersulit pun jadi lumayan masih bisa menyaring orang-orang yang sekiranya nggak perlu, cuman kadang kasihan juga. Miskin mah ngantri aja gitu kan. Orang yang miskin mah ininya ngantri, apa ya maksudnya kodratnya ngantri, toh dia punya waktu. Ini ceritanya. Iya. Nggak juga lah, kadang-kadang mereka juga waktunya kerjanya lebih banyak dari kita ya, lebih lama dari kita, tapi dapatnya emang cuma segitu. Ya kuncinya itu. Jadi kenapa orang nggak terlalu setuju, karena kan walaupun angka pengangguran di kita sedikit, tapi yang bekerja di sektor formal itu jauh lebih sedikit banget ya. Kalau orang lupa berapa persen gitu kan. Kayaknya nggak sampai 50%. Tapi kamu setuju nggak, balik lagi orang sama gas LPG sih. Gas LPG itu kan sebetulnya harganya dari sananya HEP resminya ya, yang untuk 3 kilo ya, yang berarti yang subsidi kan, itu 19.500 nih. Ya. Tapi ketika kita udah belinya di warung, itu bisa sampai 27.000. Anjir. Iya kan? Kamu setuju nggak? Itu kan subsidi ya buat masyarakat miskin. Iya.
Tapi tiba-tiba ada warung yang orang nggak tahu tuh bisa dikategorikan si punya warung ini orang miskin atau bukan. Dia ngambil untung dari produk subsidi. Iya. Kamu setuju itu nggak? Bensin eceran yang di warung itu nggak boleh Pertalite. Iya. Sekarang silakan. Betul. Kalau Pertamax silakan karena nggak ada subsidi ceritanya. Nggak merugikan negara. Betul. Ini kan sama persis ya. Contohnya dengan LPG tadi. Ya. LPG warung kalau mau jualan gas Bright yang nggak ada subsidinya dong, gitu kan. Tapi sekarang warung kecuali jualan. Dia agen dalam arti dia punya itu semua bisa jual harga. Betul. Tapi kalau dia agen wajib ngikutin harga pemerintah ini 19.500 kan. Berarti margin yang tidak disanction ya. Iya. Kan sebenarnya margin pasti ada. Iya. Pertamina terus. Oh iya. Itu kan pasti ada margin. Cuma disanction betul sama pemerintah nih. Nah, gitu. Yang Bahlil lakukan itu adalah ngekat jalur warung-warung yang ngambil untung dari subsidi. Kan nggak boleh. Bahlil ngelakuin itu dong. Nggak boleh lagi nih. Harus beli di agen resmi Pertamina untuk gas 3 kilo. Masalahnya, jadinya antrian panjang. Jadi sampai ada orang pingsan segala macam kayak gitu. Salahnya di mana? Bahlilnya betul dong. Ya. Maksud orang kebijakannya betul dong. Ya. Jangan pernah jangan pernah mendistribusikan gas LPG yang bersubsidi ini ke warung. Betul itunya. Cuman apakah harus ditambah juga agen penjualan resminya gitu kan sebelum dia memperlakukan kebijakan ini, gitu masalahnya itu. Sampai ngantrinya edan loh gitu atau zaman itu, makanya pada protes, pada marah sama Bahlil kan. Kalau orang bisa ngerti tujuan Bahlil sebetulnya supaya masyarakat dapat harga yang bener sesuai lah gitu, 19.500 aja paling mahalnya gitu. Jangan kasihan masyarakat tuh sampai 25.000 sampai 27.000 untuk dapetin gas itu gitu. Iya. Karena kan mungkin berarti kan di situ kan ada kerugian yang nggak tahu ya negara rugi atau enggak gitu. Yang jelas ada pihak yang diuntungkan. Ada pihak yang diuntungkan. Yang orang nggak tahu tuh sebesar apa sih mungkin disebutnya bisa kerugian negara ya karena tujuannya subsidi kan buat beban masyarakat. Ya, jadi masyarakat keluar uang lebih. Betul. Ya, tujuannya masyarakat jangan keluar uang lebih ya untuk beli subsidi ini gitu kan. Kerugian negaranya sebenarnya di situ. Ini kan orang lagi nyari sebanyak apa sih penjualannya per tahun. Kan 523 juta tabung setahun untuk subsidi yang 3 kilo. Anjing ngitungnya gimana ya? Berarti intinya nilainya berapa tuh gitu. 528 juta. Nggak cukup kalkulatornya juga. Anjing. Nah, nolnya berarti 20.000 lah ya gitu. 50. Nolnya 4 ya. Berapa tadi? 500 juta. 5 miliar. 5 miliar. 50 miliar, 500 miliar, 5 triliun. Kali 2. 10 triliun kayaknya ya. Ya, oke. Total penjualan tapi bukan subsidinya. Betul. Total penjualan kalau dia harganya 19.500. Kalau untungnya 1.000 hitung lagi anjing. Udahlah ya. Pokoknya intinya kurang lebih ada perputaran sekitar 10 triliun. Ada margin berarti 7.000. Yang mana itu adalah anjing 7.000, 20%, 40% kali ya. 10%-nya 2.000. 30%-an lah ya gitu. Jadi 30% 3 triliun berarti. Iya. 3 triliun margin itu kurang lebih ya. Nganggap nggak semuanya ada 1 triliun lah perputaran itu. Itu ada kerugian negara sebesar 1 triliun berarti kan. Yang mana didapat dari yang tidak berhak makan. Betul. 1 triliun ini kan. Dia tidak berhak. Untungnya doang nih. Belum karena dia pasti nyalurin ke yang tidak berhak. Oh iya. Ditambah 10 triliun ini pun mungkin setengahnya dipakai sama kita-kita. Iya. Orang yang memang nggak perlu. Betul. Kurang lebih itu kerugiannya double gitu. Orang sih nggak setuju ya. Cuman memang bingung apa ya. Lewat mana dong kalau gitu penyalurannya masa harus ngantri di agen kan kasih. Bukan agen lagi malah ya. Ngantrinya di agen. Di agen bisa ya. Bisa di agen resmi ya. Mungkin ya. Tapi kan agennya sedikit masalahnya. Agen hanya boleh melayani user. Bayang nggak? Jadi dia nggak boleh ada tiba-tiba ada warung, saya beli 20 tabung untuk ke warung. Maksimal. Nggak boleh, iya.
Itu kan masalahnya. Ada maksimal tabung juga. Betul, ada maksimal tabung juga. Mungkin antrinya panjang buat itu kali, buat sama anak-anaknya 5 orang beli 2 tabung. Jadi panjang antriannya. Intinya susah masyarakat yang membutuhkannya. Betul, karena poin orang kan tadi yang sebelumnya orang mau ngomong adalah yang tadi ya sektor formal sama informal. Yang banyaknya informal. Berarti kan apa? Kita harus kreatif dong mencari uang. Karena lapangan pekerjaan di formalnya sedikit. Mau nggak mau kita harus kreatif. Makanya UMKM penyelamat Indonesia segala macam. Kita harus kreatif. Setiap orang dituntut kreatif sampai ada maling, sampai ada prostitusi ya kan. Karena kita harus kreatif untuk survive. Nah akhirnya masuk akal nggak kalau mereka pakai ngantri itu gitu Mas Yo, demi mereka tetap bisa jualan, karena warung kalau misalnya nggak bisa jualan itu mereka pun nggak bisa hidup. Oke. Itu hasil bentuk kreativitas yang UMKM ini gitu, yang mau nggak mau harus kita lakukan, termasuk kita ya yang kerja di sektor informal, yang mau nggak mau kita harus kreatif gitu. Dengan cara apapun. Mungkin sekarang kita masih bisa mudahnya ngomong kita mau main jalurnya yang benar gitu, yang aman, tapi ya nggak semua orang kan betul. bisa ngelakuin itu, nggak punya privilege. Kita punya opsi itu, walaupun uangnya dikit tapi nggak apa-apa lah gitu. Kita bisa mending teh daripada ngorbanin diri kita sendiri. Cuman mendingan kita kerja benar walaupun dapatnya dikit. Mereka yang segitu-gitu atau mungkin kita nanti someday gitu, kalau udah serakat, kalau udah perlu banyak itu ya mungkin kita juga jadi ke situ, masuk ke, jadi wajar banget sih harusnya. Manusiawi. Jadi itu ya poin yang akhirnya yang tadi disebut nggak setuju ya karena kerugian negara yang besar gitu. Terus masyarakat miskinnya tetap tidak terbantu. Terus kedua juga satu sisi kaum menengah juga membutuhkan ruang gerak tersebut. Iya. Karena tanpa ruang gerak yang diberikan sama pemerintah sama UMKM harusnya kan ada BPOM, ada izin mau jualan makanan harus tapi kan pemerintah udah baik ya dalam arti ya udahlah ya jualan aja dulu tuh kasihan gitu, tiba-tiba ada yang racunan segala macam, tapi kan ya udahlah ya gitu, kita kan udah siap ya sama itu semua, sama beli makanan di situ gitu, boleh mah siap-siap aja gitu. Tapi ruang gerak itu tuh dibutuhkan gitu. Even kita sebagai pembeli, ruang geraknya dibutuhkan. Bela mencerpian murah. Masa mau beli di BPOM aja. BPOM-nya kayak berapa? MUI-nya berapa? MUI udah enggak ya? Halalnya berapa? Belum halal haram lagi kan. Mereka juga kan salah ya halal. Udah nggak bisa ngurus halal itu. Tiba-tiba banyak gosip bakso babi, bakso tikus gitu kan. Ya kenapa enggak gitu, maksudnya orang enggak ada pemerintah di situ, enggak ada. Tapi oke lah pemerintah mau kerja benar, maksudnya sama kayak di Jerman gitu. Oke. Oh kamu mau jualan, kamu harus ada izinnya ABCD ya. Tuh form A, form B, form C, nanti kamu kesana kesini. Oke nggak ada biaya gitu. Oke. Ya kapan mereka jualannya? Dan pasti nggak masuk standar. Wah ini kamu masa disimpan di sini? Ntar kalau ada lalat gimana? Kamu mau bertanggung jawab anjing. Sedih banget. Oke, pada akhirnya pemerintah melakukan hal yang jauh dari ideal demi kita nih yang tidak ideal juga. Kitanya juga. Kaum menengah yang mau nggak mau mending gitu. Masih mau makan di mana? Gitu. Mau di pinggir jalan atau mau makan di sushi teh gitu. Mungkin sushi teh udah terjamin. Ya kali anjing tiap hari makan siang makan malam di. Asal jangan ada dulu anjing yang pernah lihat di TikTok yang ini just tip anjing sushi mentah atau sashimi gitu kan lama ya, terus dimakan goblok kan utama